Saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema pengutusan Allah dan hasilnya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami membuka hati kami untuk disapa dan ditegur oleh firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, dan biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami dan boleh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati waktu ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Yunus pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah, mereka mengumumkan puasa dan semuanya baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menenggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya, manusia dan ternak, harus berselubungkan kain kabung, berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Saudaraku, setelah mengalami anugerah Allah secara pribadi yang memberi kesempatan kedua, Nabi Yunus bersedia diutus ke kota Niniwe yang sangat besar itu. Selain besar, kota itu juga sangat kuat, baik secara militer maupun ekonomi. Tidak ada kerajaan yang berani menyerangnya karena tidak ada kerajaan yang memiliki pasukan yang cukup untuk mengepung kota yang luasnya 3 hari perjalanan itu. Akan tetapi Allah bisa menaklukkan dan mengubah kota itu bukan dengan pasukan besar, tetapi cukup dengan mengutus 1 orang saja. Masalah kota Niniwe yang besar dan makmur adalah bahwa penduduknya membanggakan kejahatan mereka. Yunus diutus Allah untuk memperingatkan penduduk Niniwe tentang hukuman yang akan datang 40 hari lagi jika mereka tidak bertobat. Dengan segera semua orang Niniwe termasuk raja dan bahkan semua ternak mereka masuk dalam suasana berkabung yang menandakan pertobatan serius. Penyesalan yang disertai tekad untuk berubah membuat Allah membatalkan hukuman. Pertobatan orang Niniwe yang berlangsung cepat tidak hanya disebabkan karena mereka takut terhadap hukuman Allah, tetapi terutama karena Allah sendiri yang memberikan anugerahnya dan melembutkan hati mereka, sehingga mereka bersedia menyambut khotbah Yunus dan percaya kepada Allah. Kisah Nabi Yunus dalam bacaan Alkitab hari ini mengajarkan hal penting, yaitu bahwa setiap orang percaya dilayakkan menjadi utusan Tuhan dan bisa menjadi agen perubahannya. Misi Tuhan bukan hanya bagi orang percaya yang hebat atau sukses, tetapi bagi semua orang percaya. Allah sering mengutus orang yang lemah dan pernah gagal, seperti Yunus atau Rasul Petrus. Kelemahan dan kegagalan bisa menghasilkan kerendahan. Orang yang rendah hati akan mengandalkan Allah saja, bukan mengandalkan diri sendiri. Keberhasilan misi Niniwe tidak bergantung pada kemampuan Nabi Yunus,
tetapi kepada kehadiran dan kuasa Allah. Orang Kristen seharusnya rela diutus Allah karena kuasa dan tujuan Allah yang tuntas dan sempurna telah dinyatakan melalui sosok juru selamat yang lemah tak berdaya di kayu salib. Saat ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda yang hebat, Tuhan justru mengingatkan mereka pada kelemahan Nabi Yunus sebagai gambaran kematian dan kebangkitannya. Rasul Paulus mendengar sendiri Tuhan berfirman, "Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jadi saudara, kelemahan, kegagalan, dan kejatuhan kita bisa berguna bagi kerajaan Allah. Kalau Yunus bisa menjadi utusannya yang berhasil, setiap kita juga pasti bisa. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia diutus oleh Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur bahwa Engkau boleh menegur kami dan mengingatkan kami bahwa sekalipun kami punya kelemahan dan kegagalan di dalam hidup kami, tetapi Engkau mau memakai kami untuk menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan biarlah kami boleh diberikan hati yang lembut untuk boleh dipakai oleh Engkau untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan, dan berkati sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.